Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik bersama Duta Maritim Indonesia 2021. Jadi ini pasti ada duta, ada cowok ganteng atau cek cantik ya. Tapi yang benar di sini ada cek cantik yang bersama dengan saya ya, yang akan berbincang-bincang bagaimana menjadi Duta Maritim Indonesia, dan juga saya akan menanyakan sedikit soal bagaimana sih pandangan dia Duta Maritim terkait dengan kekayaan laut di Indonesia. Hal ini akan kita perbincangkan, dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri ya, singkat, kemudian saya akan ajak berbincang-bincang. Silakan. Oke, syukur mantap Kak. Syukur mantap berarti terima kasih kalau dari daerah saya, dari suku Bolang Mongondo. Halo Tribuners sekalian, perkenalkan nama saya Adestianingrum Sutrisno. Supaya akrab boleh panggil Arum aja, Adestianingrum jadi Arum. Asli dari Bolang Mongondo, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Dan alhamdulillah kemarin diamanahi jadi Duta Maritim Indonesia. Alhamdulillah dapat juara 1 kemarin. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Arum. Dan tentu saya ingin langsung memanfaatkan untuk saling tanya ya, menanyakan beberapa hal ya ke Arum terkait dengan predikatnya saat ini sebagai Duta Maritim. Ini juara 1, jadi juara 1 artinya ini ada berapa banyak mungkin dari Indonesia yang ikut, dan Arum boleh memperoleh juara 1 sebagai Duta Maritim. Tadi saya tanya-tanya, ternyata ada 24 duta ya, duta maritim, dan dari 24 ini Arum mendapat nomor 1. Jadi ada nomor 1, 2, 3, kemudian ada 20 duta lainnya juga ya yang ada. Arum, gimana, saya ingin bertanya, gimana awalnya kemudian Arum ingin ya menjadi, saya ingin menjadi duta maritim atau ikut, gimana? Oke, awalnya karena saya berasal dari Sulawesi Utara ya Kak ya. Sulawesi Utara ini, orang tahu bahwa bahkan di daerah perkotaan pun orang sangat dekat dengan namanya laut. Laut ya. Dari situ berangkatlah bagaimana sih sekarang kan Arum usia 20 tahun, dan itu sudah termasuk dalam usia produktif. Usia produktif di mana sekarang juga Indonesia mau menghadapi bonus demografi, yaitu suatu kondisi di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Di situ berpikir, kalau gitu sebagai pemuda kita bisa berdampak apa sih, seperti moto hidup Arum ya teman-teman, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kayak berpikir bagaimana biar saya bisa mengembangkan diri dan juga memberi dampak bagi yang lain, seperti itu. Dan juga berasal dari kemarin sebelum jadi Duta Maritim, Arum alhamdulillah jadi Duta Genre Kak. Duta Genre sebelumnya sudah ikut juga mirip-mirip begini ya? Iya, tapi dengan konteks yang berbeda. Kalau Duta Genre lebih ke remaja, kalau ini pemberdayaan maritim. Nah, di Duta Genre itu ternyata dapat banyak permasalahan. Banyak permasalahan, salah satu permasalahannya itu ternyata ada namanya stunting. Sekarang isu nasional ya, lagi booming sekali. Itu Duta Genre ya? Duta Genre kemarin. Masalah stunting ya? Betul. Dan karena stunting itu salah satunya Tribuner sekalian, kondisi gagal tumbuh bagi seorang anak ya. Dan itu tuh karena ketidakcukupan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, salah satu yang memenuhi gizi itu sebenarnya kan dari ikan. Dan Indonesia, apalagi di Sulawesi Utara ini kan sebenarnya produksi ikan yang salah satunya tertinggi di Indonesia kalau ya? Sulawesi Utara. Tapi lucunya produksi ikan ya? Betul. Tapi lucunya kenapa di Sulawesi Utara, khususnya di Bolang Mongondo Selatan pada saat itu ya Kak, masih ditemui masalah stunting ini dapat terjadi. Jadinya di situ anomali ya. Suatu anomali, ada potensi tapi malah jadi problemnya ada di situ juga. Itu karena apa? Kalau Arum melihat di waktu itu, waktu mungkin menjadi Duta Genre itu gimana? Ada dua sih Kak permasalahannya. Yang pertama karena kurangnya edukasi, padahal jadi edukasi ke masyarakat betul. Padahal kan Bolang Mongondo Selatan juga salah satu tempat yang mudah untuk mengakses ikan sebenarnya. Karena ada teluk apa itu, Tomini ya? Iya, Tomini. Nah, seperti itu. Ini kurang edukasi, jadi berpikir bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu gizi-gizi yang harus dipenuhi tidak dipenuhi, dan bahkan berarti masih di ke ibu sebenarnya, ke ibu, masih di mengandung ya, sudah di ibu, kemudian sudah ini ya, sudah lahir. 1000 hari itu dihitung masih dari ini ketika kan? Ketika masih dalam kandungan. Kandungan betul? Ya.
Itu yang jadi persoalannya Jadi persoalan di stunting. di stunting, kurang edukasi. Padahal kan pada saat itu masa-masa otak di mana sangat berkembang dengan pesat, jadi butuh gizi yang cukup. Tapi karena kurangnya pengetahuan, jadi dia menganggap enteng sebelah mata untuk makan ikan. Padahal makan ikan itu penting karena produk gizinya tinggi di situ, proteinnya tinggi. Bahkan ikan-ikan yang ada di Sulawesi Utara pun mengandung protein yang tinggi. Ini yang menghantar ya, ini Tribuners, ini yang menghantar Arum untuk mengikuti Duta Maritim. Sebelumnya Duta Genre dengan pemahaman stunting. Kemudian ada sesuatu yang kita sebut tadi anomali. Karena apa? Sulawesi Utara ini dikatakan tadi bahwa ikannya paling banyak diproduksi di Indonesia. Termasuk tiga besar terbanyak ya diproduksi. Tapi ternyata di salah satu daerah yaitu Lamongan Selatan masih ditemui problem stunting ya. Tadi sudah dijelaskan secara singkat bahwa stunting itu adalah apabila tidak terpenuhinya gizi yang cukup ya di 1000 hari kehidupan ya. Dan terjadi ini 1000 hari kehidupan maksudnya sejak dalam kandungan ya, sejak dalam kandungan. Nah, mungkin saya ingin bertanya tadi ya awal ya. Kemudian setelah jadi berapa tahun? Setahun jadi duta genre. Duta Genre tahun 2018 Kak. Oh, 2018. Sudah lumayan lama ya. Dia menjabat berapa tahun itu? 1 tahun kalau Duta Genre. Kemudian 2021 ikut ini ya. Tadi sudah dikatakan ya awalnya yang tadi ya pemahaman itu. Kemudian apa yang didapatkan setelah mengikuti Duta Maritim ini? Kurang lebih perjalanan panjang sebenarnya, tapi kalau secara singkat kami waktu itu dikukuhan pada tahun 2022 Kak, Februari. Jadi kurang lebih menjabat baru sekitar beberapa bulan. Duta 2001 dia dikukuhkan 2022. Iya. Karena jadi sedang bertugas sekarang ya? Sedang bertugas, alhamdulillah. Karena pada saat itu kondisinya sedang PPKM, jadi memang tidak bisa melakukan karantina secara offline di Jakarta. Jadi kita langsung karantina langsung di sana, dan yang didapatkan sebenarnya banyak sekali, dan bahkan saya bisa lebih mengenal provinsi sendiri ketika berada di Jakarta itu. Ya. Kemarin namanya Sekolah Duta Maritim Indonesia. Jadi di situ selama 7 hari didatangkan para ahli di bidang kemaritiman. Salah satunya juga ada mantan Menteri Kelautan Profesor Insinyur Dr. Rohmin Dahuri. Di situ juga kami dibekali dengan pengalaman dan juga dibekali pengetahuan terkait kemaritiman. Mulai dari potensinya, terus permasalahannya, dan apa saja sih peran kita sebagai duta maritim ke depannya. Itu diikuti 24 orang tadi ya? Betul, 24 orang. Itu gimana? Saya itu ke belakang ya. Gimana dari Sulut, Arum ikut ya kan? Di Sulut berapa orang yang ikut? Waktu itu kan sebelum 24 orang itu dari 400 sekian peserta Kak. Jadi disaring dulu. Ini sudah finalis lah begitu. Sudah finalis yang bisa diberangkatkan secara offline ke Jakarta. Masing-masing provinsi ya. Masing-masing provinsi. Jadi dari 400 itu ada beberapa kali penyaringan. Mulai dari yang pertama tuh penyaringan online, itu kita ada bikin video potensi kemaritiman. Kemarin Arum ngangkat langsung di Bitung ke pelelangan ikan air Tembaga Kota Bitung. Lalu banyak kan di sini ada juga Cakalang Fufu. Kemarin Arum dokumentasikan juga. Jadi dari situ kita bikin video terkait potensi kemaritiman, masuk ke tahap selanjutnya yaitu wawancara, tes kelayakan apakah bisa untuk diberangkatkan secara luring. Dan akhirnya masuk jadi finalis 24 tersebut. Orang ya. Dari Sudut berapa orang? Kemarin 2 orang yang ikut kalau di tingkatan yang pertama, tapi alhamdulillah Arum yang maju. Dan sebenarnya dari 24 orang ini tidak semua provinsi mengirim, makanya angkatan selanjutnya kita berniat dan semoga bisa maksimal ya untuk soundingnya agar bisa 34 provinsi ini semuanya bisa mengikuti Duta Maritim Indonesia. Sehingga di tiap provinsi ada yang ada perwakilan, ada betul. Perwakilan. Nah, ini sekarang kan lagi menjalan nih. Tadi mungkin belum terjawab cara ini. Nanti apa yang persyaratannya apa? Tadi sudah dikatakan ya bahwa syaratnya mengirimkan video potensi kemaritiman di daerah-daerah masing-masing ya. Selain itu apa? Oke, selain itu sebenarnya kalau dari Duta Maritim tidak mengharuskan misalnya background pendidikan kita harus kemaritiman nih, harus sarjana misalnya atau
sarjana kelautan misalnya, ya misalnya kita masuk di prodi teknik kelautan dan lain sebagainya. Tidak harus linear, tidak harus linear. Yang penting merupakan putra asli daerah tersebut, memiliki kemauan untuk belajar tentunya, dan bisa untuk menjadi role model yang baik. Jadi role model itu kan nggak bisa orang yang backgroundnya suka misalnya mengonsumsi nafza ataupun orang yang tidak bisa memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Jadi sebenarnya yang dicari adalah role model yang bisa menjadi panutan dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait utamanya potensi kemaritiman ke millennials nih Kak. Betul. Jadi medsos ya. Betul. Pasti salah satunya lewat media, menggunakan media. Karena salah satu tugasnya harus mensosialisasikan kemaritiman lewat media sosial. Apa yang Arum lakukan untuk sosialisasi lewat media sosial? Sekarang kan lagi rame, ada Instagram, ada TikTok, ada segala macam yang boleh dimanfaatkan. Apa yang Arum? Oke, menarik banget karena isu kemaritiman ini sebenarnya kan awalnya kalau dilihat secara umum ya Kak, kepada masyarakat seperti kita nih, anak muda kalau dengar kemaritiman kayak waduh kayaknya bosan deh gitu. Harus ada cara yang pas untuk disukai oleh para milenial, saya para remaja, karena kan kedepannya para remaja inilah akan meneruskan tonggak estafet dari apalagi kita di bidang kemaritiman. Cara dari Arum pribadi sekarang, dan alhamdulillah kemarin lumayan efektif dan berhasil lewat TikTok Kak. TikTok. Jadi TikTokan juga ini. TikTok Jadi kemarin Arum juga salah satu pegiat di TikTok, konten kreator juga di TikTok. Arum waktu itu berpikir, ini kalau bawa kemaritiman apakah bakal laku nggak ya? Ternyata laku juga, kemarin sampai 200.000 lebih kayak yang nonton di TikTok bisa FYP for your page. Jadi dia kalau udah masuk di FYP, algoritma TikToknya tuh akan menyalurkan ke lebih banyak orang. Jadi emang kalau untuk eskalasi gerakan, kalau kita konsisten, TikTok itu adalah pilihan yang tepat banget. Untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi. Dan teman-teman lain juga gimana? Apakah memilih lewat TikTok atau Instagram atau gimana? Ada banyak, ada beda-beda sih. Kalau Arum lewat TikTok dan juga sebenarnya Instagram juga Kak, utamanya kayak pencerdasan lewat Instastory itu kan lebih komunikatif dan berinteraktif ya kalau lewat Instastory kemarin. Jadi teman-teman tuh bisa menuangkan ekspresi mereka, pendapat mereka lewat DM, dan nanti itu bertukar pikiran. Kalau teman-teman duta yang lain di provinsi yang lain, ada yang lewat live Instagram. Jadi kolaborasi, karena kan kalau kita kolaborasi bersama lembaga lain, bersama orang lain, tentunya dampaknya akan lebih besar ya. Ada yang lewat live Instagram juga, ada juga yang bikin video-video singkat. Seperti jadi masing-masing kita niche-nya apa sih, kita lebih dominannya lewat mana menurut kita. Kalau Arum memilih TikTok karena menurut Arum untuk bisa para remaja itu percaya kepada kita harus masuk ke dunia mereka dulu, nggak bisa dipaksakan, dan harus sesuai dengan cara-cara yang milenial yang nggak membosankan gitu. Jadi dikemas kontennya semenarik mungkin. Sehingga bisa capai, artinya targetnya bisa tercapai. Targetnya kan anak-anak milenial ya, seperti usia-usia seperti Arum lah. Betul. Mungkin belasan, 20-an sampai 25-an ya yang ini. Ini Arum, ini kan usaha ini atau perjuangan Arum sebagai duta maritim ini tidak bisa dilakukan sendiri, pasti membutuhkan bantuan stakeholder. Betul. Membutuhkan seperti ini kan baik juga ya acara-acara seperti ini. Tapi selain itu kira-kira dengan pemerintah gimana? Apakah Arum sudah memperkenalkan ke Pak Gubernur misalnya, Pak Oli Donokan, Pak Oli, saya duta Maritim Indonesia juara 1 dari Sulawesi Utara, siap untuk membantu pemerintah untuk apa? Kan bisa aja begitu kan, atau ke Bupati Wali kota Bupati Tatongbara, Wali Kota Tatongbara kan, Wali Kota Tatongbara, dan ya, tujuannya adalah ini untuk mempromosi. Selain dikatakan tadi lewat TikTok, tentu itu lebih mudah untuk kalangan remaja kan, tapi membutuhkan juga kan, ini tidak salah juga apabila menyasar yang lain kan misalnya, dan bisa juga lewat formal kan. Justru itu kalau mungkin lewat dengan pemerintah provinsi atau Pak Gubernur, tentu mungkin bisa diarahkan kerjasama dengan Diknas, nanti diarahkan Arum untuk misalnya ke beberapa sekolah unggulan misalnya kan, edukasi secara langsung misalnya kan. Betul. Misalnya kan ini baru dari bulan Februari atau bulan apa, akhir Februari sehingga kan akan memudahkan mungkin ya, atau itu hanya ya sharing aja, tapi mungkin ada tidak dari yang gelar duta maritim ini memberikan schedule misalnya hal-hal apa yang harus dilakukan oleh
Arum dan teman-teman selaku duta maritim. Ada tidak? Atau masing-masing bisa ini itu gimana? Oke, dari tadi ya Kak terkait stakeholder terlebih dahulu mungkin kalau dari Duta Maritim Indonesia kita juga dinaungi karena yang menyelenggarakan ajang ini adalah Asosiasi Pemerintah Daerah dan Kepulauan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Oh, asosiasi. Asosiasinya. Jadi Aspeksindo tuh Kak namanya. Ya. Itu menghimpun kepala daerah dan juga pemerintah kepulauan dan pesisir. Salah satunya juga sebenarnya Sulawesi Utara masuk dalam Aspeksindo tersebut. Karena fun fact teman-teman sekalian, dari 8 provinsi kepulauan di Indonesia, Sulawesi Utara itu masuk di salah satunya. Dan gak mudah buat masuk ke 8 provinsi kepulauan dijuluki sebagai provinsi kepulauan karena ada banyak sekali syaratnya, yaitu salah satunya jumlah pulau juga. Kan kita punya pulau yang gak 1, 2, 3, gak hanya pulau Talaut, pulau Sangihe dan lain sebagainya, Sanget. Bahkan di Nusa Utara itu ada banyak pulau yang belum berpenghuni. Betul sekali, ya kan? belum berpenghuni, belum dimanfaatkan potensinya juga. Ya. Jadi untuk itu sebenarnya karena Arum juga baru kembali dari Bandung, teman-teman tadi juga belum lupa memperkenalkan, sebenarnya sekarang kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia, insya Allah your future teacher ya, insya Allah. Dan baru kembali juga dari aspek sini itu mewadahi untuk ada jalurnya untuk ke pemerintah provinsi dan juga di daerah itu sendiri. Jadi tinggal membaca situasi. Jadi ini liburan lebaran ya ini. Iya, liburan lebaran dimanfaatkan juga untuk menyapa rekan-rekan di Sulawesi Utara gitu. Iya. Seperti itu kalau dari stakeholder, karena juga Arum setuju Kak, dan setuju bahwa ketika kita bisa berkolaborasi dengan pemangku kebijakan itu dampak kita akan lebih besar. Akan lebih besar dan emang seharusnya seperti itu kan. Ya, dan kan gini di Pemprov saya tahu ada peralatan telekomunikasi juga yang bisa dimanfaatkan. Mereka ada command center yang anggarannya miliaran yang bisa dimanfaatkan. Saya tidak tahu sih bisa sejauh mana, tapi mungkin di kabupaten kota juga ada. Artinya semakin banyak konten yang dimanfaatkan oleh Arum untuk mensosialisasikan kemaritiman Indonesia, saya kira lebih baik, lebih bagus ya, lebih bagus. Itu aja ya. Saya ingin tanya, kemarin tentu banyak yang didapat. Salah satunya potensi maritim kita. Kira-kira boleh dibagi ke teman-teman ya, ke Tribuners, kira-kira apa sih saja potensi maritim kita Indonesia dan terutama Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya, dong. Dari secara umum kita lihat in general dulu dari Indonesia, sebenarnya kita sejak tahun 2014 sudah memiliki visi yang jelas bahwa dari Presiden Joko Widodo waktu itu ketika pelantikan mengatakan bahwa kita punya visi besar bersama, yaitu ingin menjadi poros maritim dunia dengan latar belakang yang support akan hal itu, karena pertama kita adalah negara kepulauan terbesar juga dan menuju negara maritim, di mana maritim ini kan tidak hanya membahas secara laut itu sendiri kan ya Kak, tapi bagaimana pemberdayaan di sekitarnya juga. Jadi pemanfaatan sumber daya alamnya, juga membahas terkait manusianya, sumber daya manusianya. Nah, dari situ potensi Indonesia sebenarnya yang pertama itu kita tahu bahwa laut kita lebih besar daripada daratan ya, 75% lautan, sisanya adalah daratan, dan di situ punya potensi baik dari segi perikanan, terus selanjutnya dari sektor pariwisata, dan juga kalau kita maksimalkan yang tadi Arum singgung di awal, bonus demografi itu sebenarnya kita bisa raih lewat jalur kemaritiman. Jadi kita bisa menggapai Indonesia Emas pada tahun 2045 apabila kita maksimalkan potensi. Nah, jangan jauh-jauh potensi kelautan. Jadi kalau bisa dibilang kita sudah terlalu lama memunggungi lautan sampai lupa akan lautan gitu. Jadi sudah saatnya kita untuk kembali lagi ke kelautan kayak gitu. Kalau di Sulawesi Utara sendiri Kak ada banyak sekali, bahkan sekarang sudah mulai disoroti oleh pemerintah pusat. Betul. Yang dari pertama kalau kelautan sendiri untuk produksi perikanan tadi termasuk 3 terbesar di Indonesia. Sulawesi 3 besar Utara. ya terbesar. Iya betul. Terus selanjutnya untuk pariwisata kita termasuk dalam sektor prioritas nasional, DPSP, yaitu super prioritas super prioritas nasional, pariwisata super kan? prioritas, yaitu di Likupang ya Kak, kemarin di pantainya. Destinasi pariwisata super prioritas, betul. Likupang itu salah satunya. Tapi sebenarnya kan kita terkenal hanya Bunaken ya, kalau untuk pariwisata itu salah satu disoroti Likupang, dan sebenarnya ada banyak sekali Bunaken dan Likupang lainnya di Sulawesi Utara ini. Setuju nggak Kak? Betul di Bolmong sana kan banyak. Bolmong indah sekali, Boltim apalagi luar biasa. Ada banyak sekali
tempat-tempat utamanya pantai yang itu tuh apabila sumber daya manusianya, jadi kan kita sumber daya alamnya udah tinggi ya Kak, baik di bagian pariwisatanya atau ekonomi, cuman bagaimana sih kita memaksimalkannya itu yang masih menjadi PR bersama, karena sumber daya alam harus dioptimalkan dengan sumber daya manusia yang memadai seperti itu. Sudah ya. Karena dari Bolmong di Totabuan atau di Tanah Totabuan, sejauh mana Arum melihat potensi pariwisata kelautannya? Untuk potensi, Arum lihat Arum sudah ke banyak tempat di Indonesia, dan untuk pantai masih, kalau Pulau Mongondo Timur itu masih dalam top list lah kalau bisa dibilang pantai-pantai yang menurut Arum masih terindah di Indonesia, cuman kurang tereksplor ya. Kalau bisa dibilang masih pantainya masih alami ya. Masih alami sekali Kak. Apalagi sekarang mungkin apa keunggulannya misalnya? Keunggulannya yang pertama tentunya itu nggak mainstream ya, karena nggak banyak yang tahu. Yang kedua tentunya masih bersih karena belum banyak yang tahu. Dan walaupun udah ada banyak yang tahu, kayak Pantai Jiko itu udah mulai banyak kan Kak yang tahu. Banyak. Pantai Abadi, Pantai Jiko itu berdekatan Chimoki Beach juga seperti itu. Dan uniknya sebenarnya seperti dari 3 pantai yang berdekatan itu, kalau Chimoki, jadi kalau misalnya kita ke daerah Baltim sana Kak, 1 kali mendayung 3 pulau terlampaui. Dari Chimoki Beach kita lanjut ke Jiko, abis itu Pantai Abadi. Kalau di Chimoki itu sudah diberdayakan, jadi sudah ada resort, sudah bisa di situ snorkeling, diving, jadi bisa dimaksimalkan. Itu ikonik sekali, karena kalau Pantai Jiko sendiri teman-teman itu mirip sama salah satu pantai yang ada di salah satu drama Dots, Descendants of the Sun. Jadi kayak di Korea pantainya. Nggak perlu ke Korea, bisa ada di Baltim ya. Jauh-jauh. Cuman memang masih banyak sekali yang harus dibenahi sebenarnya. Fasilitasnya pendukungnya ya. Pendukung betul. Dan sebenarnya kalau di Baltim juga masih ada banyak pantai, bukan hanya pantai-pantai yang tadi. Cuman kalau bisa dibilang sangat-sangat menarik, tapi agak sulit sebenarnya Kak kalau dipikir-pikir akses ke sini. Karena mahal ya kalau dari Jawa ke sini. Jadi orang lebih memilih mana sih lebih dekat, misalnya Lombok, lebih mudah aksesnya, lebih dekat, lebih murah, lebih ekonomis. Kalau ke daerah kita kan apalagi seperti ke Likupang. Jangan jauh-jauh ke Baltim, ke Likupang yang sudah menjadi kawasan yang memang diprioritaskan untuk dikunjungi, masih sedikit yang datang. Karena apa? Karena susah untuk aksesibilitasnya. Padahal di situ udah ada banyak resort juga loh Kak yang mendukung di situ dan sudah dimanfaatkan. Ini menarik ya memang. Justru itu mungkin Kabupaten Pak Gubernur kita kan ini sekarang Bandara Samratulangi merupakan bandara internasional kan sekarang. Singapura langsung datang sini, Narita Jepang kan datang ke langsung di ini. Dan dulu sebelum pandemi kan ada 8 kota di Cina bisa charter flight flight ya datang ke Sulawesi Utara. Artinya saya kira apabila pemerintah terus melakukan ini political will ya dari pemerintah dengan kalau bisa tidaklah ke Jakarta langsung datang ke Sulut kan lebih bagus, lebih yang dikatakan tadi lebih murah kan. Misalnya bule-bule turis dari Cina langsung datang ke Sulut, turis dari Singapura, dari Korea, Jepang ya datang di sini. Saya kira kemudian kalau dia datang ke Manado kemudian ke Bolmong Raya yang punya pantai yang indah. Ini saya kira tidak ini, apalagi ke depan kan Grand Design saya kira kemarin disebutkan bahwa akan ada tol Manado ini ya ke daerah-daerah lain ya. Jadi sehingga dia mungkin kalau tidak salah tol Manado Amurang kemudian langsung ke Bolsel Bolang Mongondo, sehingga akan memakan waktu yang mungkin bisa dari Manado ke Bolmong misalnya 4 jam atau 3 jam lebih, dia bisa terpangkas tinggal 1 jam lebih. Itu kan luar biasa. Nanti cuman yang jadi persoalan mungkin adalah selain ini apabila nanti terrealisasi, tentu bagaimana fasilitas pendukung ya. Kan gini, orang setelah ke Jiko mau makan-makan, mau ini segala macam, ada tidak, memadai tidak kan? Souvenir ada tidak? Souvenir ada tidak? Oleh-oleh. Orang misalnya turis misalnya kan dia bosan, misalnya seharian dia sudah lihat Pantai Jiko. Mungkin kalau di sana ada misalnya ada fasilitas lain, misalnya ada tempat nonton atau ada hal-hal yang lain ya. Yang ini mungkin di situ turis-turisnya nanti dia akan akan lama. Kan kalau dia lama tidak perlu tulis
wisatawan mancanegara, wisatawan mungkin dari Indonesia Barat yang datang di sini kan, dia datang misalnya rencana hanya sehari, tapi dia bagus ini, kemudian jadi betah. Dia betah, dia bisa lama kan. Jadi di sana harus ada penginapan, dan selain keindahan alam, dia harus sediakan yang lain. Misalnya tempat nonton film. Kalau wisata untuk jadikan wisata keluarga, berarti harus ada tempat bermain dong, waterboom atau ini waterboom atau apa aja yang membuat pengunjung, tamu atau turis ini bisa lama. Betul. Bisa lama. Setuju Kak, karena memang selain daripada infrastruktur juga fasilitas yang memadai, jadi sebenarnya 2 poin sih yang harus kita highlight ya, jadi PR bersama dan bersama-sama dengan pemerintah tentunya, tapi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, jadi tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat. Tadi di bagian fasilitas dan juga aksesibilitas tadi yang mungkin sulit, jangankan orang dari Jawa, orang dari Manado pun pasti masih banyak yang belum ke daerah Bola Amongono karena jalannya yang susah. Tapi ini kalau saya pikir kalau sebelum menuju ke sana ada fasilitas lain, orang akan suka. Betul. Kan gini, kalau kita ke daerah misalnya Bali, beli atau kita biasanya kan di sana dulu misalnya sebelum pandemi saya ke sana, sewa misalnya mobil 500 ribu sudah dengan drivernya kan. Mereka pintar kan orang-orang kalau di sana beli, yang disebut beli. Mau ke mana, Bali arah selatan atau arah utara? Dia kalau arah selatan Bali, dia sudah bilang semua ini kan. Nah, tujuannya di sana, tapi sebelum ke tujuan itu ada beberapa item, ada beberapa tempat wisata buatan yang sudah dibuat. Nah, kan gini, ke Bomong saya kira tidak akan jauh apabila misalnya di Amurang ada sesuatu yang dia lihat, di Poigar sana ada sesuatu yang dia harus lihat, ada dia sambil menunggu ada pertunjukan atau apa yang dia lihat, sehingga dia tidak akan berpikir bahwa jauh untuk ke sana apabila, dan jangan lupa dia akan menghabiskan uangnya kan di meningkatkan ekonomi. Iya, misalnya di Amurang dia ke Topas, selain di Topas dia minum-minum atau apa dia ini, atau tempat-tempat apalah yang dia ini, kemudian ke di Poigar atau apa Inobon, ada sesuatu. Jangan misalnya kemana, ke Jiko terus jalan terus, itu jauh sekali. Jangan dari Manado Kak, dari Kota Mobagu aja itu udah parasa kalau orang kota bilang di perjalanan, naik turun, belok kanan, belok kiri, seperti kan itu. Gini, orang kalau datang ke Sini kayak ini lebaran pasti ada orang-orang dari Jakarta, orang Manado yang lama itu memanfaatkan lebaran datang ke Manado untuk lihat saudara. Mereka juga turis loh, kan mereka sudah hidup dan menetap di sana. Kemudian datang di sini, dia pasti menyediakan anggaran untuk ingin melihat beberapa ini potensi wisata yang ada. Foto-foto kita lihat aja kan di Facebook, di Instagram, pasti banyak sekali orang selain orang Sulut yang ke sana, tapi banyak juga loh yang sudah ini melihat bahwa di Sulut ini banyak yang baik. Orang-orang Kawanwa aja, orang-orang ini. Nah, tinggal itu, kenapa terasa jauh? Karena ini mau ke Jiko tidak ada tempat perhentian untuk melihat-lihat, langsung lagi ke sana. Langsung ke sana. Jadi bisa digarisbawahi sebenarnya Kak, sebenarnya bukan hanya fasilitas dan juga aksesibilitas, tapi sumber daya manusia juga penting. Karena yang akan memanfaatkan fasilitas dan juga memaksimalkan aksesibilitas itu adalah bagaimana kita mengelola. Jadi kita bisa mengelola tempat wisatanya, kita juga bisa mengelola kayak produk development-nya, bagaimana ke depannya itu perlu untuk memiliki sumber daya manusia tentunya yang berkualitas. Makanya bagaimana orang tersebut bisa memaksimalkan potensi, bisa melihat peluang, dan juga jadi melihat tantangan itu sebagai peluang, bukan hanya sebagai tantangan yang menjadi ancaman untuk kita, kayak aduh sekarang COVID gimana, harusnya ada peluang yang bisa kita dapatkan dari situ. Makanya di daerah sana ada banyak event sebenarnya bisa kita kelola kan ya Kak, kalau misalnya bisa maksimal. Tapi kembali lagi menjadi PR bersama. Untuk itu kami juga bertugas dari Duta Maritim Indonesia
Indonesia untuk raising awareness. Jadi bagaimana kita membangun kesadaran bahwa memang dari millennials terlebih dahulu, karena kita yang paling dekat dan menjadi sosok milenial tersebut, kalau utamanya para Gen Z yang seumuran Arum ya, beda tipis ya, seperti itu, agar bisa melek pengetahuannya terkait kemaritiman, karena maritim itu sangatlah menjanjikan apabila kita memaksimalkannya juga dengan optimal ya. Dan saya kira teman-teman seperti misalnya Arum dan teman-teman memang harus optimis melihat ya. Tadi saya mengatakan bahwa ada hal-hal yang tentu ini kita harapkan dibenahi. Dan sebenarnya sebelum dibenahi seperti sekarang kan sudah banyak orang yang datang sebenarnya kan, sudah datang, sehingga memang Sulawesi Utara ini ya dikaruniai oleh Tuhan kekayaan akan potensi laut, baik potensi ikan, potensi ya segala yang ada di dalam laut, juga potensi pariwisata di laut. Ada Likupang ya, ada Likupang yang masuk destinasi pariwisata super prioritas. Kemudian ada Bunaken yang sudah lama kita ketahui, dan sekarang banyak sekali yang dikatakan Arum tadi bahwa keindahan-keindahan alam yang sudah punya akses. Dulu mungkin tidak dikenal karena memang aksesnya masih sulit ya. Ini sudah mulai ini, tinggal mengubah mindset masyarakat di sekitar, mengubah kultur masyarakat sehingga mereka menyadari bahwa saya mau buat ini, mungkin UMKM harus digerakkan sehingga mau ke sana orang kan ya misalnya dia lapar ya makan, dia suka lihat apa yang ini ada sesuatu souvenir kan. Kalau di Bandung sana kan tinggal pilih kalau Manado tidak kalah juga kan sebenarnya ya, bahkan kita lebih unggul misalnya dikatakan masih perawan lah, alamnya masih lebih indah sebenarnya kan, masih lebih indah, lebih alami ya, belum tersentuh, belum ini, sehingga ini sebenarnya harus kita manfaatkan. Dan ternyata potensi sumber daya manusia kita banyak. Buktinya Arum juara 1 duta maritim kan, artinya dengan juara 1 duta maritim bahwa orang Sulawesi Utara tidak tertinggal secara pengetahuan ya, wawasan, boleh bersaing dengan teman-teman lain di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga dan saya yakin Arum juga terpilih juara 1 duta maritim karena ada yang Arum jual. Apa yang Arum jual itu tentu potensi wisata kita. Kalau walaupun ini tapi tidak ada potensi wisata kan, potensi kelautan mungkin, utamanya ya. Iya, mungkin sulit juga kan. Nah, tapi ini kan karena ada dan bisa dimanfaatkan, bisa dieksplor. Arum bisa mengeksplor akan kelautan kita ya. Dan saya kira ini yang menarik ya, dan tentu ini Arum baru bulan Februari ya, jadi ini memang masih banyak. Mungkin nanti dimanfaatkan ya, mungkin tempat-tempat ya podcast seperti ini, kemudian ya televisi atau apa yang media yang bisa memanfaatkan Arum sebagai duta maritim Indonesia sehingga bisa optimal, karena ini setahun semoga bisa termanfaatkan sehingga banyak generasi muda, generasi milenial yang makin sadar ya akan kita punya potensi laut, dan itu harus kita manfaatkan karena itu untuk kita dan anak cucu kita nanti. Dan sebenarnya masih banyak hal Rum yang bisa kita perbincangkan, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa saya berikan kesempatan ke Arum untuk ada closing statement, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan Arum untuk hadir di sini menyapa langsung rekan-rekan di Sulawesi Utara. Pesan Arum secara singkat, apalagi pada para millennials, kalau kata Ibu Sud dalam lagunya, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Jadi jangan lupa kepada laut. Apalagi para pemuda, kita sudah terlalu lama ingat akan satu pepatah, yaitu jangan lupakan daratan sampai kita lupakan lautan. Sekarang kita punya potensi yang besar. Kalau kata orang-orang tadi, kita harus optimis dan jangan sampai kita pesimis akan potensi
utamanya kita yang ada di Sulawesi Utara ini. Ingat, kalau bukan kita siapa lagi, dan harapannya kita para pemuda di Sulawesi Utara ini punya mimpi-mimpi besar. Nantinya kalau ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin fokus di kelautan, harapannya bisa untuk menggapai mimpinya di luar daerah. Dan satu pesan dari Arum untuk kembali lagi ke daerahnya, kembali lagi ke Sulawesi Utara untuk membangun Sulawesi Utara. Karena kalau bukan kita yang kembali, siapa yang akan memaksimalkan potensi yang ada di sini, potensi kelautan Sulawesi Utara yang begitu banyak, begitu indah. Tapi kalau kita tidak kembali ke sini dan membangunnya, mau jadi apa negara kita ini, mau jadi apa utamanya provinsi kita, Provinsi Sulawesi Utara ini. Kurang lebih seperti itu. Dan nantikan untuk Duta Maritim Indonesia angkatan kedua insya Allah akan ada di bulan Agustus. Jadi pendek ya sebenarnya, tinggal sedikit waktunya. Jadi harapannya Arum juga bisa maksimal, mohon doanya untuk mengemban amanah ini, baik nanti untuk ke pemerintahan ataupun ke masyarakat itu sendiri. Mohon doanya, dan sampai berjumpa di Sekolah Duta Maritim Indonesia tahun 2022 bulan Agustus nanti. Ya. Dan Tribuner, tentunya demikianlah bincang-bincang saya ya dalam topik bersama Duta Maritim Indonesia 2021. Dan tentunya saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Ade Setianingrum atau yang selaku Duta Maritim Indonesia 2021 yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di studio podcast Tribun Bakudapa. Semoga ya ke depan kita boleh berbincang lagi, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda, dan semoga tentu saya berharap apa yang kita perbincangkan tadi boleh menambah wawasan bagi Tribuners, menambah edukasi ya, menambah edukasi dan dapat informasi lagi dari Duta Maritim Indonesia tahun 2021. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.